96 FM Merkuri, sahabat dan selamat siang. Perjalanan lintas kota di edisi hari ini ya, sahabat di 12 Juni 2025 hadir kembali menemani Anda dan spesial juga sahabat. Saya tidak sendiri ya, perjalanan lintas kota ini bersama dengan Santul Sari, tapi ada perbincangan spesial selama kurang lebih 1 jam bersama dengan Pegadaian terkait dengan emas Pegadaian. Untuk Anda yang mungkin belum paham, kita ngobrol sahabat dengan beliau-beliau dari Pegadaian, karena kan sekarang kalau kita bicara investasi sahabat yang nilainya tidak berat adalah emas, dan kalau bicara tentang emas di Pegadaian Anda bisa juga melakukan tabungan dan juga cicilan. Seperti apa detailnya dan jelasnya sudah hadir di studio ada Pak Dul Trisno atau Bang Dul Trisno. Beliau merupakan Deputi Bisnis Pegadaian Area Surabaya 1. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir. Kita ngobrol santai saja ya Pak ya. Untuk paling tidak tahu dan paham emas Pegadaian itu ada apa saja dan seperti apa. Selain ada Pak Dul Trisno, ada juga Mas Tiawan, Marketing Sales Plan dari Pegadaian. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mbak. Terima kasih. Nah ini akan menjelaskan lebih detail lagi ya Pak. Iya, tugasnya dia nanti. Tugasnya gitu lah. Sebagai saya dulu pernah melakukan tabungan emas juga cicilan emas di Pegadaian sahabat. Tapi kan itu sudah lama ya, karena pandemi harus terkuras. Tapi emas batangannya, maksudnya emas logamnya ya, logamnya karena kan ada dulu itu ada 1 gram, kemudian ada 5, 10, 20 gitu 25, ya. 25. Nah itu untuk cicilannya itu kan kalau kita bayangkan 5 tahun saja itu sudah jadi berapa. Harga emas sekarang juga sudah berapa. Itu kan investasi yang paling tidak jangan sampai ada salah melakukan investasi di tengah investasi yang banyak bermunculan gitu ya. Tapi investasi emas ini kan sudah lama, tapi belum banyak yang paham karena harus memikirkannya adalah kalau beli emas kan langsung 10 gram gitu ya. Tapi Pegadaian memberikan cara untuk kemudahan bagi Anda. Nah kalau kita bicara tentang tabungan emas dan juga cicilan emas di Pegadaian, ini perbedaan yang mendasarnya seperti apa Pak? Oke Mbak, makasih. Jadi saya tidak langsung mau menjawab ke arah sana ya. Saya lebih kepada, saya coba pengen menyasar teman-teman yang milenial. Karena kan seperti yang kita tahu lah, teman-teman sekarang generasi Gen Z itu kan karakter dan mentalnya berbeda lah, sangat jauh berbeda dengan kita-kita yang sudah memasuki usia di atas 40 tahun, 50 tahun atau senior milenial lah, katakanlah seperti itu. Nah, di mana ada beberapa ciri karakternya teman-teman yang sekarang itu kan ada FOMO lah, ada YOLO, ada lain sebagainya itu kan. Karena takut, kekhawatiran, kecemasan kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, tidak ikut rame-rame dan lain sebagainya, dianggapnya cupu dan lain sebagainya. Ada lagi anggapan bahwa kita hidup cuma sekali, kenapa nggak bisa dinikmati sekarang. Dan cenderung juga anak-anak sekarang itu kalau punya duit itu pengennya ya sekali habis. Betul, konsumtif banget ya Pak. Betul, karena lebih suka kalau punya duit buru-buru mikir investasi, buru-buru mikir tabungan, tapi mikirnya bagaimana kita bisa piknik ke tempat yang kita mau, bagaimana kita mau membeli barang-barang yang dianggap dalam tanda petik mungkin menurut ukuran orang tua sebenarnya untuk anak-anak milenial sudah cukup mewah lah, tapi anak-anak yang generasi Gen Z itu nggak mikir lagi ke sana. Kalau pengen beli aja. Jadi jauh lebih konsumtif dibandingkan mental keinginan untuk sedikit menyisihkan katakanlah uang jajannya, uang sakunya atau mungkin pendapatannya untuk diinvestasikan dalam bentuk sesuatu yang bisa menjamin masa depan. Sekali lagi karena teman-teman milenial itu kan buru-buru nggak mikir masa depan lah. Ya mohon maaf, bukan mau merendahkan karakter anak-anak Gen Z ya, tapi memang secara umum karakternya memang seperti itu. Meskipun di bagian lain juga masih banyak juga teman-teman Gen Z yang mulai sadar terhadap masa depan kita nanti seperti apa dan lain sebagainya. Gitu sih. Nah, nanti kalau yang masalah tabungan emas, cicil emas dan lain sebagainya nanti kita bisa diterangkan lebih lanjut nanti setelah
setelah nanti ada pertanyaan berikutnya mestinya. Ini berarti kan kalau kita bicara generasi milenial gitu kan, yang belum aware, ini berarti bicara juga tentang literasi investasi yang mungkin belum sampai gitu ya Pak ya. Belum adanya banyak informasi berkaitan dengan ini kemudahan, kemudian ada janji iming-iming keuntungan besar kalau bicara investasi. Mungkin ada beberapa yang sudah aware tapi belum benar-benar paham terkait dengan investasi. Ini yang diketahui ya sahabat, bahwa milenial banyak sekali yang belum memiliki rumah. Nah, kalau kita bicara rumah kan harus bicara tentang investasi juga. Betul. Karena harga rumah kan luar biasa ya. Ini yang juga disadarkan oleh teman-teman Pegadaian sahabat, bahwa kalau kita bicara investasi ya dilakukan sedini mungkin. Jadi itu karena memang salah satu cirinya teman-teman generasi, bukan cuma milenial, generasi Gen Z ya. Mereka tidak suka untuk membeli rumah, mereka lebih suka ngontrak dan lain sebagainya. Katakanlah ada rumah kapsul dan lain sebagainya. Kalau punya rumah tangga pun sudahlah kita ngontrak. Itu sepertinya memang dipikir secara gampang. Tapi bagi kita yang sudah menjadi orang tua, akan terasa nanti, akan terasa pada saat kita sudah di posisi atau seumuran sekarang ini. Kalau kita tidak memiliki itu, akan pulang kemana dan lain sebagainya. Meskipun pikiran-pikiran, ya kita juga tidak bisa menyalahkan teman-teman yang punya pikiran seperti itu ya, karena beda zaman, beda karakter dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan masih banyaknya teman-teman di luaran sana, terutama teman-teman generasi Z ya, yang belum paham terkait dengan investasi emas itu seperti apa dan lain sebagainya. Memang inilah yang menjadi salah satu tugasnya kami dari Pegadaian, untuk bisa secara terus-menerus meliterasi kepada masyarakat. Kita sudah banyak kok turun ke kampus, turun ke lingkungan, turun ke komunitas dan lain sebagainya untuk meliterasi itu. Kita terus terang bukan hanya sekedar mau jualan, tapi kita pengen memang punya cita-cita besar bahwa di tahun 2045 Pak, Indonesia emas, kita juga punya cita-cita mengemaskan Indonesia. Jadi selain generasinya juga Indonesia yang diemaskan gitu ya. Secara nasional kan Indonesia punya cita-cita Indonesia emas di tahun 2045. Untuk generasinya kita, gitu ya. Indonesia juga kita Pegadaian juga mengikuti ke arah sana, bahwa kita pengen mengemaskan Indonesia dalam artian bahwa emas menjadi salah satu pilihan bagi teman-teman baik generasi Z, milenial dan lain sebagainya, sebagai salah satu alternatif untuk bisa membuat sebuah pilihan menjadi tabungan seperti itu sih. Untuk masyarakat mungkin sebagian masih menganggap bahwa Pegadaian adalah untuk gadai emas dan lain sebagainya, belum mengetahui bahwa di Pegadaian ada tabungan emas dan juga cicilan emas. Kenapa investasi dipilihnya emas? Kalau menurut Pak Dul, kenapa sahabat-sahabat Merkuri atau generasi milenial atau Gen Z-nya ini harus bicara kenapa emas? Nah, kalau kita bicara investasi. Ini pertanyaan yang menarik sekali ya Mbak. Jadi sebelum saya ke alasan kenapa harus memilih emas, jadi memang yang perlu kita sadari bahwa terkait dengan tadi karakteristik teman-teman generasi Gen Z itu ya. Karena teman-teman kadang yang belum terliterasi dengan baik terkait dengan investasi ini, kita juga mestinya harus waspada. Pertama, ada investasi yang menjanjikan keuntungan instan yang besar, ya kan? Ada pinjaman investasi bodong dan lain sebagainya. Kita juga harus waspada terhadap pinjaman online sebagai dampak karena keinginan teman-teman Gen Z yang pengen memiliki barang-barang mewah, sementara kita belum punya cukup tabungan dan lain sebagainya, hanya pinjol dan lain sebagainya. Kita harus waspada itu. Nah, kenapa sih pada akhirnya kita harus memilih emas? Nah, kalau boleh saya sampaikan, teman-teman juga sebelum menjatuhkan pilihan kepada kenapa harus emas, kita juga harus paham pilihan-pilihan resikonya seperti apa, tingkat likuiditasnya seperti apa, terus hasilnya seperti apa. Contoh lah misalkan kripto, kripto menjanjikan likuiditasnya itu sedang lah, nggak lancar-lancar amat, tapi nggak tinggi-tinggi juga amat juga enggak, tapi sedang lah. Tapi hasilnya memang menjanjikan tinggi, tapi resikonya sangat luar biasa tinggi. Ya, tiba-tiba langsung turun harganya. Nah, saham juga tingkat kelancarannya sedang. Karena kita harus ngamatin harga setiap saat dan sebagainya. Hasilnya juga lumayan tinggi, tapi resikonya juga tinggi. Terus ada reksadana likuiditasnya malah bahkan sangat rendah, tetapi hasilnya
lumayan gede, tapi resikonya juga tinggi. Begitu juga properti, obligasi dan lain sebagainya. Emas ini likuiditasnya yang pasti sangat tinggi. Artinya kalau teman-teman katakanlah bahasa sederhananya likuiditas itu sangat mudah diuangkan, sangat mudah dan sangat cepat diuangkan. Sementara untuk hasilnya, kalau emas memang kita tidak menjanjikan hasil, tetapi adanya kenaikan itulah yang menjadikan salah satu keuntungan kita. Selisih ada kenaikan berarti ada antara selisih jual dan selisih harga beli. Resikonya sangat rendah. Nah, dari berbagai profil resiko, likuiditas, hasil dan lain sebagainya dari berbagai macam pilihan-pilihan investasi tersebut, emas menjadi salah satu pilihan. Karena apa? Ya tadi likuiditasnya sangat tinggi, hasilnya menengah, sedang-sedang saja hasilnya, tapi resikonya sangat rendah. Gitu. Dan pastinya kenapa sih lagi-lagi milihnya harus ke emas? Tahan inflasi yang pasti. Mau berapapun naiknya emas nggak ada pengaruh. Jadi boleh dibilang zero inflasi. Terus yang kedua, kita harus ingat nih masa produktif dan masa tidak produktif. Kapan sih kita masa produktifnya apa? Betul, pasti ada masa pensiunnya. Ada masa pensiunnya. Terus kita juga pastinya kalau di emas itu, lagi-lagi kita tidak menjanjikan keuntungan, tetapi bahwa harga emas itu akan selalu naik. Betul. Itulah yang menjadi penyebab yang disebut dalam tanda petik sebuah keuntungan. Kita belinya di angka berapa, nanti pas jualnya di angka berapa. Betul. Dan saya pastikan bahwa emas pasti akan selalu naik. Jadi teman-teman di luaran sana barangkali kenapa saya harus nyatakan bahwa harga emas pasti akan selalu naik. Bahwa yang perlu diingat adalah bahwa emas adalah salah satu sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Sementara kebutuhan terhadap emas itu tiap hari semakin naik. Kebutuhannya antara lain buat apa? Yang pertama yang jelas buat industri. Elektronik, kecantikan, sekarang sudah dibumbui serbuk-serbuk emas. Betul. Ya kan? Makanan juga kadang yang affordable tapi betul. Terus untuk apalagi perhiasan. Terus untuk cadangan devisa negara. Cadangan devisa negara itu pakainya emas. Makanya kemarin begitu Trump dan lain sebagainya, kalang kabut harga emasnya langsung luar biasa kan. Jangan seru-seru ini, takutnya kalang kabut lagi nanti harga tinggi lagi. Dan yang pastinya juga kebutuhan untuk investasi, perhiasan, untuk industri, terus hukum pasar pasti akan berjalan. Permintaan naik, sementara stok terbatas, harga pasti akan naik. Betul. Itu yang menjadi keyakinan kita kenapa emas itu akan selalu naik. Ini bisa menjadi salah satu pilihan ya, sesuai yang disampaikan oleh Pak Dutris berkaitan dengan emas. Kenapa harus memilih emas? Karena tahan investasi, kemudian asetnya ini kan nyata dan awet. Nyata banget dan awet, tidak kena korosi. Iya. Tidak akan dimakan rayap gitu ya. Tidak akan dimakan rayap, tapi kalau kita nyimpen uang di bumbung bambu itu kan sudah banyak kisah-kisah itu di TikTok atau di mana itu dimakan di rayap. Duit ditabung di bumbung buat naik haji. Begitu waktunya berangkat tahu-tahu udah separuh kan. Semua gitu kan. Ini kan jadi salah satu pilihan, kemudian mudah untuk dibeli, dikelola, diuangkan, dipindah tangankan. Ini kan kemudahan-kemudahan dari berinvestasi emas, sahabat. Nah, kenapa harus berinvestasi emas di Pegadaian? Nanti kita akan jawab di sesi yang berikutnya. Tetap stay tune di Perbincangan Lintas Kota bersama dengan teman-teman di Pegadaian. Kita membahas terkait dengan emas ya sahabat, emas Pegadaian, karena orang taunya kan mungkin hanya gade emas dan lain sebagainya. Ini kan zaman dulu investasi ibu-ibu gitu ya, tapi sekarang milenial investasinya berbeda. Logam emas, tabung emas, cicilan itu yang bisa dilakukan untuk generasi milenial dan Gen Z ini sahabat. Kemudahan yang diberikan oleh Pegadaian seperti apa? Tetap stay tune di Perbincangan Lintas Kota. 96 FM Merkuri, sahabat masih di Perbincangan Lintas Kota bersama dengan teman-teman Pegadaian, karena kita membahas emas Pegadaian bersama dengan Deputi Bisnis
Pegadaian area Surabaya 1 ada Pak Dul Trisno dan juga ada Mas Yawan Marketing Sales Plan ya terkait dengan emas yang ada di Pegadaian itu seperti apa, karena investasi emas ini pengennya adalah membuat generasi muda, milenial dan Gen Z ini paham dan juga paling tidak membuka literasinya bahwa investasi sangat penting sahabat untuk jangka menengah dan juga jangka panjang. Ini yang diharapkan. Nah tadi Pak Dul sudah menjelaskan kenapa emas, karena ya tahan inflasi, kemudian mudah dibeli, dikelola, diuangkan, dipindah tangankan dan asetnya tuh nyata serta awet. Nah pertanyaan berikutnya nih Pak Dul, kenapa harus di Pegadaian? Nah saya sih sebenarnya gini Mbak, nggak pengen langsung mengarah ke Pegadaian, meskipun saya pengen, ya saya dari Pegadaian, cuman sebelum itu memang saya benar-benar pengen meliterasi teman-teman dulu di luar sana. Kenapa sih harus milih emas? Kenapa sih harus milih emas? Jadi kalau bisa kita lihat grafik harga kenaikan harga emas, tahun 97 itu harga emas per gramnya cuma 25.000. 2007 itu cuma 206. Sempat sampai mengalami kenaikan di tahun 2012 sampai di 540-an per gramnya. Terus terjadi penurunan naik lagi di tahun 2016, 4 tahun kemudian di angka 550. Sementara di 2019-nya itu di angka 780-an. Di 2020 naik jadi 1 juta. Nah, di 5 tahun terakhir ini sampai di tahun 2025 ini hampir dari 1.900.000. Coba bayangkan, kalau dipresentasekan itu berapa persen? Sementara rata-rata bunga deposito paling berapa persen? Rata-rata inflasi di luar sana paling berapa persen? Indonesia aja dipatok berapa? 5, sekian % inflasi. Sedangkan kenaikan harga emas itu sudah di luar atau jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi. Jadi kalau misalnya kita ibaratnya pegang emas 1 gram mengalami kenaikan sampai di 100 berapa? 1 juta jadi 1.900.000 itu berapa? 900-an gitu ya. Hampir 90%, ya kan? Sementara kenaikan inflasi cuma 6-7, 8%. Betul. 8% aja udah tinggi sekali. Kan begitu. Sementara di sisi lain kenaikan penghasilan rata-rata kita, berapa rata-rata kenaikan? Masih di bawah tingkat inflasi. Jadi sangat akan sangat ada untungnya pada saat kita pegang emas itu. Tahun 97 harga motor itu berapa? 5 juta. Sementara harga emasnya cuma 25.000. Kita udah masih butuh 200 gram emas. Sekarang tahun 2024 kemarin lah, harga emasnya masih di kisaran 1,4 juta per gram. Harga motor coba naiknya dari 5 juta ke 20 juta cuma berapa persen? Motor di 2024 rata-rata di kisaran 20 juta. Kita cuma butuh berapa gram? Ya kan? Duit yang tahun 97 cuma dapat 1 motor senilai 5 juta, kalau di 2014 dapat 14 motor. Atau setara dengan 1 mobil. 200 kali berapa? 1.400.000 itu 280 juta. Kalau sekarangnya sudah dapat Innova Reborn Solar lah, 2017-an, 2018-an lah. Bayangkan loh, harga motor dulu sekarang dapatnya kalau pegangnya emas. Betul. Terus yang kedua, belum lagi kan kalau kita bicara emas investasinya tidak akan turun, tapi kalau kita belinya ataupun nyicil motor lah, kita selesai nyicil aja itu harga sudah turun. Iya betul. Nah tadi pertanyaannya bagus, kenapa harus di Pegadaian? Nah jadi gini, kebetulan Pegadaian itu kan sudah cukup punya pengalaman yang sangat panjang. Ya bersama dengan emas ya. Sebelum ada yang lain-lain, Pegadaian sendiri yang core bisnisnya adalah di Gade. Gade itu lebih dari 95% adalah barang jaminannya adalah emas. Artinya kita sudah cukup pengalaman lah, sudah cukup punya pengalaman di bidang emas. Terus yang kedua, umur Pegadaian sendiri juga sejak 1901, 124 tahun usia kita, ya kan. Ditambah kita punyanya negara, jadi masyarakat itu nggak perlu takut apapun. Kita punya negara, punya BUMN kok, ya kan. Terus yang kedua Pak, outlet gitu
outlet kita tuh menyebar di seluruh Indonesia. Betul. Lebih dari 4.000 outlet kita. Terus apa? Yang pasti aman lah. Ya. Jadi kita sudah punya pabrik sendiri, sudah punya tempat penyimpanan sendiri, dan emasnya itu nyata. Begitu ada teman-teman di luar sana pesen emas ke kita, meskipun nyicil mau 12 bulan, 24 bulan, 36, barangnya sudah ready. Betul. Barangnya sudah ready. Iya. Dan yang pasti ya prosesnya kita sangat mudah. Ya. Marginnya juga sangat rendah. Margin kalau dibahasakan ya bunganya lah, seperti itulah, itu masih sangat-sangat rendah. Insya Allah karena kita punya tugas sebagai lembaga yang inklusi keuangan, meliterasi, salah satu tugasnya juga meliterasi ke masyarakat terhadap investasi supaya kita terhindar dari investasi bodong, maka menjadi akan sangat tepat nih kalau teman-teman datang ke Pegadaian. Kalau yang misalkan kita masih ragu dan lain sebagainya, silakan kita juga bisa tanya ke teman-teman Pegadaian. Ya, mungkin itu dulu Mbak. Kita langsung tanya ke marketing sales plan-nya. Nah, tadi kenapa di Pegadaian? Karena kan misalnya terpercaya, aman, punya penyimpanan sendiri, kemudian mudah dalam artian outletnya dekat dengan masyarakat gitu ya, ada banyak. Kemudian kalau kita bicara tentang investasinya, tadi ada apa saja tabungan emas dan cicilan emas ini, karena saya pribadi pernah gitu ya, makanya kenapa Pak Dul mengatakan unitnya ada. Iya, saat kita akad di awal itu akan sudah ada unitnya sahabat, sudah ada barangnya saat kita cicilan di awal itu. Kemudian setiap bulannya itu akan berapa, itu sudah pasti cicilannya. Nah itu saya adalah penggunanya ya, tapi akan lebih jelasnya lagi Mas Yawan akan menjelaskan seperti apa perbedaan dari cicilan emas dan juga tabungan emas. Masyarakat pengennya kan lebih tahu, wah ini daripada, ya mohon maaf gitu ya, kalau Anda punya uang atau punya simpanan daripada dicicil buat motor yang setelah cicilan akan harganya turun, tapi kalau emas setelah cicilannya selesai harganya pasti naik gitu ya. Seperti apa Mas Yawan? Baik Mbak Sari, terkait di Pegadaian sendiri ya, mungkin pendengar Mercury FM ini tahunya di Pegadaian itu kan tempatnya gadai. Betul. Nah, di sini di Pegadaian itu salah satu tempat untuk berinvestasi emas. Salah satu produknya yaitu cicil emas. Apa sih cicil emas itu? Cicil emas itu produk pembelian emas dengan sistem angsuran, bisa diangsur mulai dari 3 bulan, kemudian 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, bahkan sampai 60 bulan. Nah, prosesnya seperti apa prosesnya? Prosesnya sekarang bisa langsung datang ke outlet, kemudian bisa juga melalui aplikasi Pegadaian digital. Kemudian syarat cicil emas seperti apa? Ya. Syaratnya itu pembayaran uang muka minimal 15%. Ya. Kemudian sudah setelah KTP tinggal tanda tangan akad, sudah angsurannya sesuai akad di awal. Misal ini ambil 50 gram, angsurannya 1 bulan 1.500.000 misalnya. Itu sampai lunas angsurannya juga 1.500.000. Dan meskipun harga emas naik, itu angsurannya juga tetap sampai 1.500.000, tidak berubah. Seperti itu. Jadi kemudahan dari cicil emas itu bisa dilakukan melalui aplikasi. Kalau dulu di tahun 2000 awal-awal ada itu harus ke outlet, tapi sekarang dimudahkan juga sahabat ya. Anda bisa tinggal download saja, karena itu tadi hanya bayar 15% dari cicilan tersebut ya, dari harganya gitu ya. Dari harganya sampai Anda selesai itu cicilannya tetap. Ya, tetap. Tinggal Anda pilih mau ngambil cicilan yang 3 bulan kah, 6 bulan kah, 12 bulan atau 60 bulan itu tadi. Itu yang dimudahkan kalau kita bicara tentang cicilan emas, logam emas. Tapi kalau untuk tabungan emas seperti apa Mas Tiawan? Nah, kalau tabungan emas itu sendiri namanya nabung itu kan sesuai dengan kemampuan, tidak wajib setiap bulan. Ya. Nah, nabungnya ini mulai berapa? Nabungnya itu mulai 0,01 gram atau sekarang setara 18.000 rupiah. Jadi 18.000 sudah bisa membeli emas. Nah, proses nabungnya seperti apa? Nabungnya juga lagi-lagi tidak perlu datang ke Pegadaian. Ya. Bahkan untuk buka
tabungan emasnya itu juga tidak perlu datang Pegadaian. Sekarang kan zamannya digital itu. Betul. Hanya tinggal download di aplikasi Pegadaian Digital. Nanti ada di situ menu tabungan, kemudian buka tabungan dan isi data diri. Setelah itu pilih kantor cabang untuk buka tabungan, sudah rekening tabungan sudah terbentuk dan tabungan itu sudah bisa diisi sesuai dengan kemampuan nasabah untuk menabung. Seperti itu. Mulai dari Rp18.000 0,01 gram ya, sahabat Anda sudah bisa melakukan tabungan emas. Kalau di tabungan lainnya itu kan ada administrasinya. Seperti apa kalau di tabungan emas, Mas Yawan? Nah, kalau di tabungan emas itu administrasinya bukan per bulan, Bu. Jadi administrasinya itu cuma 30.000 per tahun. Ya, cuma 30.000 per tahun. Jadi bedanya tabungan emas sama tabungan uang gini, kita kalau punya uang 5 juta di bank misal 5 juta itu sampai kapanpun kan uangnya 5 juta. Sedangkan kalau emas kita punya 10 gram. Sekarang 10 gram harganya 1.900.000. Nanti kalau harganya sudah per gramnya 2.500.000 ya 10 gram itu senilai 2.500.000 kali 10 atau 25 juta. Jadi nilai uangnya itu bertambah. Hasil investasinya langsung bertambah sesuai dengan kenaikan harga emas itu sendiri. Sesuai dengan harga emas. Mau Anda nabung bulan ini hanya 100.000, 200.000 itu akan disesuaikan. Kalau kita bicara tentang biaya administrasi 1 tahunnya ada Rp30.000, sahabat, kalau dikalikan 12 itu hanya 2.500. Iya. Sebenarnya bukan biaya administrasi itu, tapi biaya penitipan pemeliharaan rekening saja. Karena kan Anda nabung emas gitu ya. Jadi kan karena itu tadi berarti kalau Anda semisal Anda menabung dengan jumlah semisal 1 gram sudah ada Rp1.400.000 gitu ya di tabungan Anda. Nah, ini kan sudah ada unitnya gitu loh ya. Nah, itulah yang dalam tanda kutip, nah unitnya kan pasti dititipkan gitu ya, sahabat. Dan itu pun bisa dicairkan kapan saja. Seperti itu. Bisa dicairkan kapan saja, bisa dalam bentuk uang langsung masuk ke rekening, bisa juga dalam bentuk emas cetakan. Jadi sudah punya saldo 50 gram, mau saya cetak 25 gram, bisa dicetakkan di Pegadaian. Dan prosesnya juga sekarang by digital semua, bisa proses melalui aplikasi. Oh ternyata 25 gram ini mau saya cairkan dalam bentuk uang, bisa juga. Dalam bentuk uang itu ada 2 cara, bisa di buyback atau dijual kembali, bisa juga digadaikan. Jadi bedanya apa digadaikan sama dijual kembali? Kalau dijual kembali itu sudah beli putus. Kita tidak bisa merasakan kenaikannya lagi karena saldonya sudah hilang. Ketika digadaikan itu ketika nanti harga emas naik kita masih ikut merasakan atau hasil investasi emas naik itu sih. Itu mulai tahun berapa, Mas? Saya dulu cuma buyback ya ada. Gitu, Pak. Dulu memang lewat di aplikasi belum ada fitur itu. Sekarang sudah ada. Iya. Karena dulu saya cuma buyback ada. Tahun 2019 kayaknya sudah ada fitur yang bisa digadaikan. Iya. Saya mulai 2017-2018 itu, Pak. Enggak bisa lanjutkan sampai 2019 soalnya. Nah, tapi saya masih punya rekeningnya. Coba nanti kita cek masih aktif atau masih ada potongan, Pak? Kayaknya masih aktif. Kalau saldonya masih di atas 0,02 katakanlah kan berarti senilai 36.000 ya. Masih. Kalau masih saldonya masih di atas itu masih aktif. Ya masih tinggal diaktifkan berarti ya Pak. Iya. Masih aktif sebenarnya. Ini ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp Messenger-nya Mercury ya di 08173096. Terima kasih untuk Pak Deki. Ini mau bertanya bagaimana Pegadaian menjamin keamanan tabungan emas yang dimiliki nasabah, terutama generasi muda yang masih awam bicara tentang investasi ataupun juga emas. Ayo Mas Iwan mau jawab kan? Ya. Boleh silakan Mas Iwan. Terkait bagaimana keamanannya tadi sudah disampaikan kenapa harus Pegadaian itu kan yang pertama Pegadaian merupakan salah satu BUMN dan juga pastinya juga diawasi oleh OJK. Jadi tidak perlu diragukan lagi terkait keamanannya, terkait barangnya ada atau tidak, ada sudah jelas ada karena nasabah bisa mencetak kapanpun dan dimanapun pada saat sekarang mau dicetak juga bisa. Jadi kita ada emas fisiknya
Jadi tidak cuman saldo aja, ada emas fisiknya. Bisa dicetak kapanpun juga bisa. Seperti yang dikatakan oleh Pak Dul di awal ya, kalau Anda sudah bertransaksi emas ya fisiknya tuh sudah ada kita gitu siapkan. Ya. Fisiknya tuh sudah disiapkan sahabat. Jadi kalau zaman dulu itu yang kita masih banyak ordernya ke Antam itu begitu hari ini ada transaksi, sore harinya kita orderkan langsung. Gitu. Tapi barang bisa dimiliki kalau sudah angsurannya sudah lunas. Pasti. Ya betul. Kalau sudah lunas tanda tangan itu ya sebagainya penyerahan. Saya Yanti nambahi, Bapak. Mbak Yanti, maaf, sengaja Mbak, Iya. biar nggak tidur. Iya. Tadi Iya nggak? nambahin apa yang disampaikan Mas Iwan terkait dengan keamanan. Kan, yang namanya layanan digital itu biasanya tidak terlepas dari serangan-serangan cyber. Gitu. Jadi termasuk di BRI, termasuk di BSI dan termasuk di bank-bank yang sudah ternama apapun gitu ya, ternama sekalipun punya pemerintah atau tidak gitu, swasta terhadap layanan digital. Di Pegadaian juga pernah mengalami, tapi memang tidak secara menyeluruh. Ada beberapa memang yang pernah mengalami karena terhack nomor HP-nya dan lain sebagainya yang berdampak pada pencurian, saldo tabungan emasnya. Yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman di luaran sana yang kebetulan sampai dengan hari ini sudah memiliki rekening dan sudah memiliki saldo, tolong betul harus waspada terhadap serangan cyber ini. Ya, betul. Yang bersifat undangan APK itu yang betul. dihindari melalui WhatsApp, jangan asal klik. Jangan asal klik. Jadi begitu data pribadi kita terambil itu akan bisa berdampak ke banyak hal, termasuk saldo rekening tabungan emas, saldo tabungan, data pribadi dan lain sebagainya. Itu sih yang perlu saya tambahin. Jadi masyarakat juga harus paham berkaitan dengan keamanan data untuk masing-masing gitu ya. Tapi kembali ke Mas Yawan, kalau kita bicara tentang tabungan emas, fitur-fiturnya selain kita nabung, apa saja yang dimiliki oleh Pegadaian ya? Karena kan ini bisa dilakukan secara online, sahabat, kemudian terjangkau. Anda bisa mulai membeli 0,01 gram dan jaminan keamanan juga. Anda kalau kita bicara tentang aplikasi, kalau harus ke outlet kan jam kerja, tapi kalau di aplikasi kan bisa 24 jam ada nabung gitu ya. Seperti apa Mas untuk fitur-fitur tabungan lainnya yang diberikan oleh Pegadaian? Iya, jadi untuk fitur tabungan lainnya selain jual dan beli emas, itu ada juga cetak emas, tentunya bisa dicetak. Kemudian ada juga namanya transfer emas, bisa ditransfer. Jadi misal Mbak Yanti punya saldo 50 gram, mau ditransfer ke saya 50 gram, bisa kan gitu. Bayar itu namanya Pak. Jadi saya nggak dikasih nih. Lewat aja Pak. Transfer emas. Kemudian ada juga namanya gadai tabungan emas itu tadi. Gadai tabungan emas itu tadi. Jadi gadai tabungan emas itu saldonya itu di-lock sesuai dengan yang digadaikan. Misal digadaikan 5 gram dapat 7 juta misalnya, saldonya itu dikunci atau di-lock sebesar 5 gram. Nanti kalau sudah ditebus baru saldonya bisa di-unlock itu lagi. Unlock lagi. Dan yang terbaru ini Mbak Yanti ada namanya deposito emas. Mungkin baru tahu mungkin ini ya. Betul. Nah, baru tahu. Seperti apa deposito emas ini Mas? Jadi ini deposito emas ini deposito pada umumnya tapi dalam bentuk emas dan mulai dari 5 gram, minimal 5 gram. Jadi saldonya itu daripada tidak dipakai juga bisa didepositokan dan dengan hasil setara 1% per tahun imbal hasilnya. Jadi kalau harga emasnya naik, ya dapatnya 1% tadi lebih besar. Seperti itu. Jadi kalau di deposito lain kan ada jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Kalau di deposito emas seperti apa? Apakah 1 tahun saja 1% itu atau seperti apa Mas? Untuk jangka waktunya mulai dari 6 bulan, 9 bulan sampai dengan 12 sama ya tenornya ya? Sama. Seperti itu. Dan imbal hasilnya langsung nanti otomatis dalam bentuk emas juga menambah saldo tabungan emas itu sendiri. Menambah saldonya.
Iya. Imbal hasilnya menambah saldo. Menambah saldo. Iya. Jadi imbal hasilnya Misalkan dalam sekian emas. persen berarti Misal 10 gram. 10 ya tinggal dapatnya berapa nanti perkaliannya, dapat imbal hasilnya. Oke. Nanti dikonversi langsung dalam bentuk gram. Oh. Dilihat terlebih dahulu gitu ya, sahabat. Jadi ini minimal 5 gram ya, sahabat. Kemudian jatuh tempo ini otomatis juga di kapitalis atau seperti apa kalau? Nah, kalau terkait jatuh temponya nanti H-1 itu ada pemberitahuan dari aplikasi. Iya, Ini iya. mau diperpanjang atau tidak diperpanjang seperti itu. Kalau tidak diperpanjang otomatis saldonya kembali. Kalau diperpanjang ya saldonya masih didepositokan seperti itu. Jadi ada pemberitahuannya dan nanti ketika mau perpanjang ya ada persetujuan lagi. Syarat-syarat dokumennya online semua. Jadi tinggal klik aja. Oh oke. Berarti diperpanjang setiap 1 tahun ada pemberitahuan terlebih dahulu gitu ya, H-1 atau H- berapa gitu ya, sahabat. Kemudian ini adalah fitur, kalau saya pribadi berarti ini fitur tambahan dari tabungan emas. Kalau kita tiap bulan nabung kemudian dapat 5 gram itu bisa langsung didepositokan gitu ya. bisa. Itu kan bisa jadi tambah. Nah, kemudian kita nabung lagi dapat 10 gram didepositokan Jadi lagi. daripada yang sudah terbentuk di saldo rekening tabungan emas Ya, tergugur, betul. biar bisa menghasilkan. Nah, itu kan ya. Otaknya pokoknya nambah. Jadi kalau di bahasa kita itu top up tabungan emas tanpa mengeluarkan uang. Jadi ya dari hasil deposito itu. Ya, itu kan jadi saldonya bertambah. jadi salah satu pilihan juga berinvestasi. Ini ada pertanyaan lagi dari Mirza. Berapa penalti yang dikenakan saat tabungan emasnya diambil dalam bentuk fisik? Oh, mungkin biaya cetak. Biaya Oh, cetak. biaya cetak. Jadi kalau biaya cetak per gramnya itu mulai dari 170.000. Nanti semakin denomnya besar juga beda lagi. Ya. Jadi per 1 gramnya itu 170.000 biaya cetak. Per gramnya ya untuk cetak ya. Dari karena kalau kita bicara investasi ya. Biaya cetak itu sebenarnya kalau dianalogikan di toko emas perhiasan itu biaya ongkos bikin. Ya betul. Biaya ongkos bikinnya gitu ya, sahabat. Tapi gini Mbak, saya pengen mengingatkan juga kalau misalkan memang tidak terlalu Butuh membutuhkan banget, betul. Itu saya sarankan untuk tidak dicetak. Ya, betul, Karena Pak. kalau dicetak itu pasti apa ya yang namanya emas itu kan pasti akan menyilaukan banyak mata orang gitu. Kalau disimpan di rumah resikonya juga luar biasa. Ya. Resiko yang ngerayap yang kepalanya hitam. Ya. Resiko dan lain sebagainya. Itu yang lebih takut, Pak. Itu yang lebih takut. Jadi resiko rayap kepala hitam bukan cuma yang di dalam rumah, yang dari luar rumah pun Betul. kadang bisa menjadi. Makanya memang lebih saya sarankan sih mending mengendap di saldo tabungan atau di deposito. Ya, itu kan pilihannya ya, sahabat, daripada tapi kalau memang butuh semisal buat akad nikah mungkin. Boleh, Nah, itu kan kadang ya mulai sekarang nabung kalau buat misalkan memang mau custom juga bisa sih. Oh, gitu. Kalau misalkan ada satu instansi tertentu yang mau custom Ya. di Pegadaian yang 0,5 graman atau yang 1 graman bisa, tapi minimal 100 keping. Oh, itu juga Bisa. ada layanan Kita dari Pegadaian. melayani itu. Oh, karena mengemaskan ya, jadi serba Jadi, emas gitu ya. Jadi konsepnya nanti cicil emas, Nah. sama konsepnya cicil emas. Misalkan Mbak Yanti, Ya. Mbak Yanti ini mau buat souvenir nih, Ya. hitanan anaknya misalkan, ya kan? Souvenirnya yang datang nih kasih 0,5 graman semua aja. Gitu. Oh, amin. Kita beli nih 100 keping nih, Ya. yang setengah yang 100 keping yang 0,5 graman. Kita biar dapat barangnya. Kita nyicil dari sekarang nih, mau kita nanya kapan? Iya betul. 12 bulan misalkan, bisa. Itu bisa gitu ya, sahabat. Gambarnya Jadi nanti yang penting gambarnya, desainnya nanti tinggal diobrolkan. cincai lah gitu kan. Bisa diobrolkan Bisa lebih lanjut diobrolkan gitu lebih ya. lanjut, gitu. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat, atau stay tune di perbincangan lintas kota, karena setelah jeda iklan ini kita akan ada di sesi terakhir ya. Apakah ada program diskon? Ya biasanya itu kan ada beberapa program diskon berapa persen gitu ya, atau diskon biaya 15% untuk cicilannya di awal itu biasanya ada, atau 10% gitu ya, sahabat. Tetap stay Ada. tune. Kita Nanti tahan dulu. terlebih dahulu ya, Pak. Biar penasaran. Waduh, kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat ya.
96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan lintas kota di siang kali ini ya. Sahabat siang jelang sore, karena sudah mendekati pukul 3, kita berada di sesi yang terakhir bersama dengan teman-teman Pegadaian. Kita membahas berkaitan dengan emas Pegadaian, terutama untuk tabungan dan juga cicilan atau investasi yang sekarang dimudahkan. Ada juga deposito ternyata ya, saya baru tahu sahabat. Ini ada Pak Dul Trisno, Deputi Bisnis Pegadaian Area Surabaya 1, dan ada Mas Setiawan, Marketing Sales Plan dari Pegadaian. Dan tadi di akhir sesi yang kedua, saya menanyakan, ada program diskon cicilan emas nggak sih untuk saat ini? Seperti apa Pak Dul juga Mas Dewan? Nah ini masih yang kecil-kecil nanti yang menyampaikan Iwan. Kalau saya nanti menyampaikan kalau ada yang closingan besar nih. Ya, baik, tentunya ada Mbak Yanti terkait diskonnya. Jadi baik cicilan emas fisik maupun tabungan emas tadi juga bisa dicicil, bisa nabung. Misal nabung 10 gram mau kita angsur 12 bulan, mau 18 bulan, mau sampai 60 bulan itu bisa. Jadi membeli saldo sekarang nanti dengan harga sekarang bisa dicicil sesuai dengan tenor. Oh, di tabungan sekarang bisa gitu? Bisa seperti namanya itu. tabungan emas rencana. Jadi kan kita nggak usah pegang fisik ya, ada repot kalau pegang fisik. Ya, baik. Iya, rayap kepala hitam itu tadi kata Pak Dul ya. Lagi-lagi prosesnya juga by digital. Iya. Tinggal milih dan sesuai dengan harga akad pada saat itu. Jadi meskipun cicil emas fisik maupun cicil emas tabungan emas atau tabungan emas rencana tadi itu ada diskonnya. Diskonnya itu sebesar sampai dengan 30.000 per gram. Gede itu. 30.000 per gram. Caranya seperti apa? Caranya di menu Pegadaian digital itu ada menu emas, cicil emas, nanti pilih yang mulia tabungan emas atau tabungan emas rencana atau mulia fisik. Nah di situ nanti ada muncul milih denom 10 gram. Itu nanti ada masukkan kode promo. Kode promonya apa? Kode promonya mulia seru 30. Jadi masukkan mulia seru 30, nanti otomatis memotong diskon sebesar 30.000 per gram. Berarti kalau mengambil 10 gram misal ini, berarti diskonnya 300.000 ya. Seperti itu. Jadi ada promonya. Terkait promo yang lebih besar lagi nanti langsung dari Pak Dul, transaksi yang besar tadi kan ada ya. Kalau yang transaksi besar di Pak Dul. Saya sih berharapnya memang ada yang transaksi langsung besar gitu kan. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Dan sekarang di Pegadaian kan transaksi besar senilai di atas 1 kilo udah hal biasa. Betul. Sudah hal biasa Pak. Hampir tiap hari itu ada aja yang belanja 250, 500 gram, 1 kilo, ada aja. Nah, mungkin kalau yang memang transaksinya karena gara-gara mendengarkan ini atau lihat live streaming ini ya monggo langsung menghubungi kami gitu, akan saya berikan sesuatu tambahan lah di luaran diskon tadi. Besarannya ya belum kita tentukan. Tapi bisa diobrolkan bisa dengan Pak Dul lah. Yang penting kan suruh dadi kotane. Yang penting ada transaksi nih kan gitu. Kalau ada transaksi nih semua bisa didiskusikan. Yang penting ada akadnya dulu. Menghubunginya kemana Pak Dul? Bisa ke kantor Pegadaian terdekat. Oke, boleh. Kantor kalau di sini yang terdekat di sini itu mana? Kutai. Di Kutai. Kutai bisa. Terus yang penting nggak nyebrang ke Wiyung. Nggak nyebrang ke mana? Oh ya, area Surabaya 1 ya Pak. Ya. Takutnya kan nanti ada program khusus di sana. Berbeda, juga, ya, betul. Berbeda, gitu. kan. Tinggal menghubungi saja Pegadaian terdekat yang masuk di wilayah Surabaya 1, area Surabaya 1. Area Surabaya 1 di mana saja Pak? Kecamatan atau? Yang pertama ada di cabang Wonokromo, cabang Beratang, cabang Mulyosari, cabang Syariah Babakan, cabang Syariah Blauran, cabang Kalianyar, cabang Dinoyo Tangsi, cabang Lamongan, cabang Gresik, cabang Sedayu. Oh, banyak ya Pak? Untuk 12 kantor cabang. Oh, 12 kantor Kalau cabang. outletnya sekalian yang outlet yang ada di BRI itu ada sekitar 93 outlet. Oh, berarti saya masuk yang Surabaya 1 berarti ya? Di mana? Syariah yang Kalianyar itu yang Pasar Tembok Pasar itu ya? Tembok. Oh iya. Itu masuk. Oh, silakan iya, 1 kilo saya kasih. Aman itu. 1 kilo tapi 30 tahun. 5 tahun bisa. 5 tahun nggak kuat cicilan. Iya, 5
tahun. Oh 5 tahun bisa. Untuk yang mendengarkan ya, sahabat 1 kilo bisa 5 tahun. Jadi nanti buktinya bisa dipotong screenshotnya gitu, ini ya, atau direkam. Jamnya jam berapa Ya, gitu kan. betul. Nanti Ini khusus nih berlaku untuk hari ini dan besok. No. Atau sampai hari Sabtu deh. Atau ya besar Sabtu. Apa kalau paling enak ya udah hubungin kantor, Pegadaian area Surabaya 1 gitu aja ya, sahabat Bisa ngobrol. langsung mau hubungi di nomor saya. Oh iya boleh. boleh. Ada nomornya Di Mas Mas Tiawan Iwan. boleh. Nomor saya di 089 089 679 679 136 136 756. 756. Baik, itu bisa menghubungi nomor Mas Tiawan Marketing Sales Plan dari Pegadaian area Surabaya 1 ya. Nanti minta ditaruh di deskripsinya. Ya, betul di 0896 79136756. Nggak apa-apa deh berlaku sampai di akhir Juni juga nggak apa-apa deh. Oh, iya. Diperpanjang Iya, ya. kan? Loh, kita baik hati. Iya. Jadi untuk Anda yang tertinggal ya, ini ngobrol apa ada sampai nomor telepon, tunggu di YouTube channelnya Mercury. Nanti Iya. Anda bisa mengetahui lebih dalam lagi ada promo apa ya di YouTube channelnya Mercury, juga bisa Anda saksikan kembali sahabat perbincangan ini bersama dengan Mas Yul dan juga Pak Setiawan di Pegadaian Emas ini ada program apa saja yang bisa dinikmati oleh sahabat-sahabat Mercury, sahabat. Karena kalau bicara investasi ini kan jangka panjang. Jadi kita harus memikirkan mungkin 3 tahun lagi pengen menyekolahkan anak dan sudah bisa dimulai dari sekarang gitu ya, sahabat. Itu yang harus karena semuanya kalau bicara tentang keuangan harus dengan perencanaan. Terakhir sebagai closing statement Pak Dul dan juga Mas Tiawan, apa yang ingin disampaikan untuk sahabat-sahabat Mercury? Oke, Mas Tiawan terlebih dahulu, boleh, nanti ditutup Ya, oleh Pak silakan Dul. Mas Iwan dulu. Baik, untuk closing statementnya buat pendengar Mercury FM jangan ragu untuk closing cicil emas maupun cicil tabungan emas di Pegadaian, karena di Pegadaian juga sangat aman, kemudian terpercaya, dijamin oleh OJK dan sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Ya, Pak Dul. Baik, kalau dari saya cuman pengen memberikan informasi bagi komunitas manapun, dari instansi manapun, kalau memang memerlukan info lebih lanjut untuk minta diberikan literasi, silakan menghubungi kami. Terus yang kedua, sebagai closing statement, ingat emas, ingat Pegadaian. Ya, Terima kasih. Jadi ayo mulai nabung emas bersama Ayo mulai Pegadaian, gitu ya. Terima kasih Pak Dul Trisno, Deputi Bisnis Pegadaian area Surabaya 1 dan juga Mas Tiawan Marketing Sales Plan dari Pegadaian area Surabaya 1 sudah hadir, sudah ngobrol, memberikan kita banyak informasi berkaitan dengan investasi. Ini salah satu literasi, sahabat ya, literasi investasi yaitu berupa emas. Karena kalau kita bicara tentang misal cicilan kendaraan lah ya sahabat, ini kan kalau selesai cicilannya barang itu akan turun, tapi berbeda dengan emas. Kalau cicilannya selesai ya harganya akan naik, apalagi dimudahkan oleh Pegadaian dengan tabungan emasnya. Untuk Anda kalau pengen tahu ini bisa juga langsung download saja aplikasinya, langsung Boleh. buka rekeningnya, langsung melakukan transaksi. Terima kasih sekali lagi sudah mendengarkan perbincangan lintas kota bersama dengan Pegadaian, sahabat, terkait dengan Pegadaian Emas. Dan untuk Anda yang tertinggal, sekali lagi Anda bisa menyaksikan di YouTube channelnya Mercury. Saya Antara Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perbincangan berikutnya.